Dan salah satu yang kita temui sampah apa, Bung? Apa tuh? Alat kontrasepsi. Oh my god. Oke, di episode perdana berita berbincang tentang realita kali ini kita udah kedatangan tamu. Ini salah satu sosok yang inspiratif, anak muda yang punya semangat yang luar biasa. Terus juga orangnya pekerja keras banget. Ini juga dulu temanku waktu di sekolah dulu. Dan dulu sih berawal dari sering diskusi bahkan sampai adu pendapat yang luar biasa, tapi sekarang dia udah jadi sosok yang luar biasa nih. Sudah ada Bung Fadly. Yeay! Hai. Hai Bung, Aduh. apa kabar Bung Mutia? Sehat nih Bung Fadly, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bung. Aduh, udah lama ya kita nggak Udah ketemu lama banget ya, Bung, ya? Terakhir di tahun 2019. 2019, sekarang udah 2021. Gila. Jadi kita itu saling sapa antar diri kita itu dengan sebutan Bung ya. Bener banget. Awalnya dulu dari mana kita sampai nyapa Bung? Karena dulu itu ingat. Jadi oke. waktu itu awalnya itu kita kenapa dipanggil Bung itu karena waktu itu di sekolah kita kan Oke. latihan debat itu. Oh iya. Jadi kayak di awalnya itu karena kita udah kegiatannya bahasa, jadi kan kayak istilahnya Bung itu kayak kekerabatannya lebih dekat ya kan Bung. Oh Jadi iya, makanya kayak jadi gitu. Bung gitu ya. Karena kan Makanya. kita dulu sering ribut ya kayaknya. Bener. Ya. Sering ribut. Enggak sih, lebih tepatnya kan Bung Mutia waktu itu jadinya Oke. mentornya kita kan. Oh gitu ya, Iya, aku juga bener. lupa. Bung Fadly sekarang lagi Jadi- sibuk apa sih? Oke, hari ini saat ini karena udah selesai kuliah, jadi harus balik ke Jambi. Lebih tepatnya sekarang lagi ngabdi sih. Lagi ngabdi ya, balik ke daerah asal. Bener banget. Kan kita terakhir ketemu tahun berapa ya? Tahun 2019 ya. 2019, sekarang udah 2021, cukup lama ya. Wah, jadi kemarin itu awalnya, aduh siapa ya yang mau ku ajak nih di podcast perdana berita kali Serius, ini. Terus jadi ini perdana, Wow. tayangan perdana. Wow, Jadi keren. aku cari-cari terus aku kan selalu lihat tuh, oh iya ada Fadly kan, Fadly yang salah satu aktivis yang dari dulu semangat luar biasa dan akhirnya kita ketemu lagi hari Gila. ini. Berarti deg-degan banget nih. Nggak perlu deh. Oke, Fadly, kemarin awal-awal dulu perkenalan kita itu dari satu sekolah yang sama ya, di SMA Negeri 2 Kota Kota Jambi. Terus juga berawal setelah itu kita juga sering apa sih dulu kegiatan kita di organisasi kebahasaan ya, Iya. kalau dulu ya. Terus Lomba-lomba ya. lomba-lomba Lomba apa juga. aja kita ikuti kayaknya Oh waktu iya, itu, Bung. itu antara rakus ya, cari uang Bukan. jajan. Money dengan oriented mengasah waktu itu dulu kita kan. keterampilan ya. Bener. Money oriented waktu itu Oke, kita udah. semuanya ya. Betul. Oke. Baik, Fadly sendiri nih kemarin kuliahnya apa nih? Oh iya. Jurusannya kayaknya Bung Tia udah tahu ya. Oke. Jurusannya Oh, kayaknya di Jambi belum ada. Ya nggak sih? oke. Jurusannya Jambi belum Ya ada belum ada kayaknya sih ya. ya. Itu jurusannya itu Bahasa dan Sastra Prancis. Jadi di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, Gitu sih. bahasa dan sastra Prancis ya, Bung ya. Tapi kan memang dari dulu kalau yang aku tahu Fadly itu memang orang yang pinter banget ngoceh, ngomong, nggak juga, Bung. cerewet. Jadi kalau dulu ini cowok yang salah satunya cerewet di sekolah itu Fadly. Iya kan? Enggak lah kayaknya Bung. Tapi cerewet yang positif Oh ya iya, maksudnya. benar. Tapi sesekali lah Iya. cerewet yang kadang nggak jelas gitu kan. Bener. Kritis ya Oke, orangnya. kritis ya. Kritis sih. Tapi kayaknya. memang itu sifat lo sendiri ya, Pat ya? Kayaknya itu kekurangan tapi jadi kelebihan nggak sih Bung? Kayaknya kalau saya sendiri sih kayak kalau aku sih kayaknya sekarang udah ngerasa kalau itu jadi kayak kekurangan tapi jadi kayak kelebihan Bung. Jadi ngomong tapi akhirnya tuh tapi juga ngomongnya nggak asal. Jadi sukanya sekarang lebih Tapi ngomongnya. dari SD kecil dulu memang ada bakat itu Iya. atau Kayaknya gimana? iya Bung. Karena waktu itu ingat banget waktu SD Aha. itu kan waktu SD kan kalau ada kita di kelompok-kelompok itu kan ada diskusi gitu kan Bung. Jadi kayak diskusi antar kelompok untuk misalkan pelajaran sejarah. Nanti kayak kita diskusi dan aku tuh jadi kayak bagian jadi ketuanya. Jadi bakalan yang duluan ngomong itu aku. Jadi kayak suka aja sih berarti bener dari dulu itu. Suka ngelider ya? Iya, Jadi suka pemimpin ngelider, jadi ya? suka ngomong. Jadi kan kalau pokoknya siapapun kalau waktu di SD itu pokoknya kalau siapapun yang satu kelompok sama aku pasti dia bakalan jadi rebutan tuh Bung. Oke, Iya. ya. Jadi ngerasa pede juga ya. Iya sih. Aduh, karena punya kemampuan berbicara itu sendiri. Tapi kan dari sekolah dulu IPA atau IPS sih?
SMA Oh, SMA IPS. IPS ya. Bangga dong IPS. Bangga IPS ya. IPS Duh, dan anak-anak IPA. IPS juga pada bangga ya. Jadi kalau dulu tuh kan yang seringnya battle antara IPA dan IPS Bener, gitu ya. bener. Tapi kalau aku sendiri Bung waktu dulu enggak dong. Kita Apa? kayak berteman sama IPA, tapi IPS juga berteman. Oke. Jadi kayak sampai anak-anak IPA itu juga kalau ngomong, Fadli ini kenapa sih masuk ke kelas IPA terus mainnya? Karena emang teman-teman tuh kayak banyaknya juga di IPA kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada sih kalau dulu ngerasa blok-blokan antara IPA dan IPS. Nggak ada ya. Oke, tapi Bener di beberapa kelompok ada lah ya. Iya. Oke, entah. Kayaknya Bung Mutia ya kayak gitu ya. Aku dulu IPA tapi banyak kok temenku IPS sama ya. Dan sekarang pun akhirnya aku kuliah juga jurusannya Bener. nggak masuk IPA jurusan Iya dulu. bener. Iya kan? Bener. Tapi kalau Bung kan masuk kan ke Bener. pendidikan bahasa Prancis. Iya bener. Kenapa sih mau milih pendidikan bahasa Prancis tuh? Karena waktu itu tuh kayaknya karena dulu juga kayaknya udah takdir sih Bung. Lebih ke takdir karena waktu itu kan SMA itu kan kita ada kita ada bahasa Mandarin, terus sama bahasa Arab. Ya. Mandarin, bahasa Arab, sama bahasa Jerman, sama bahasa Inggris. Nah, waktu itu belum ada bahasa Perancis. Jadi kayak udah tertarik, bahkan kelas 1 SMA itu kayak aku udah beli buku bahasa Perancis Bung tanpa sadari kayak gitu. Jadi kayak udah beli buku kamusnya, terus tata cara belajar bahasa Perancis untuk pemula itu udah aku beli kayak gitu Bung. Walaupun aku belum tahu cara ngomongnya kayak gimana kan. Oke. Tapi udah Sampai kebeli Bung. se-excited itu Iya, dengan bahasa dan Prancis. akhirnya waktu mau masuk kuliah kan akhirnya milih bahasa Perancis juga kayak gitu Bung. Jadi kayak bener-bener pilih bahasa Perancis karena emang nggak ada, dan juga karena keinginan sendiri. Terus sama sebenarnya kakak di rumah itu di keluarga lebih ngedukungnya buat milih jurusan yang nggak ada di Jambi. Ngapain kuliah jauh-jauh kalau misalkan jurusan itu ada di Jambi kayak gitu. Jadi kayak harus diambil sih bahasa asing. Bahasa Terutama Prancis bahasa ya yang Perancis, jadi karena emang pilihan benar ya. nggak ada di Jambi. Oke, kayak gitu, bahasa Bung. Prancis itu bahasa resmi kedua ya? Kedua ya Bung, di Oke, PBB. di PBB ya. Tahu kan? Teman-teman di rumah juga ya. Pasti tahu dong. Teman-teman kru juga ngelongo. Oh ya. Tahu ya. Oke, selain aku juga lihat kan aktivitas Bung sendiri di media sosial juga yang luar biasa. Memang dari dulu aku mengenal seorang Bung Fadli itu orang yang nggak bisa diem ya, sama sekali. Sama juga sih sebenarnya, aku juga mengenal Bung Mutia, itu juga orang yang nggak mau diam. Lasak ya. Iya. Lasak itu pemirsa bahasa Jambinya ya. Suka banyak bergerak ya kan? Suka bergerak kalau dalam aktif. Iya, Benar. mulai aktif ya Bun. Beda. Dari dulu memang sering berkegiatan. Termasuk di masa kuliah juga aktif ya. Bung, jadi kayak di masa kuliah tuh jadi lebih banyaknya aktifnya. Kalau kuliah kan kemarin kan karena di Jogja Bung, jadi kayak ya sebenarnya juga tetap aktif di Jambinya kegiatan sosial. Jadi kalau balik ke Jambi ketika libur kuliah itu juga aktif masih kegiatan. Tapi kalau di kuliah itu kebanyakan sih kegiatannya selain ikut himpunan mahasiswa atau HIMA kalau di UIN istilahnya, itu himpunan mahasiswa Perancis ya kan. Jadi aktifnya kegiatan di sana, terus juga beberapa juga sering sih ikut kegiatan semacam konferensi dan sebagainya kayak gitu sih Bung. Banyaknya. Jadi banyak juga ya. Ambisius untuk ikut lombanya masih ada sih Bung. Masih aja. Sampai sekarang masih ada? Sekarang kayaknya udah mulai turun ya Bung, karena udah makin ngerasa udah tua. Tapi anak-anak didikannya udah ada kan? Anak didik mana nih Bung? Anak didikan untuk lomba-lomba yang berarti kayak penulis gitu ya? Ada sih. Ada ya, terpaksa ada apa memang ada? Ada aja sih kalau misal kayak kemarin kan Bung Muti juga ada kan ngajak untuk ikut ngelatih, ngebimbing maksudnya. Kayak ngebimbing teman-teman yang dari SMA mau ikut lomba kayak gitu kan kita. Tapi ngerasa perlu ya kayaknya ya. Perlu banget sih kayaknya memang. Kayak kita yang udah pernah ada pengalaman sesuatu, Bener. itu tempat kita nanya kan. Bener banget. Pasti ya. Bener banget. Karena jadi kayak semacam kita tuh kayak suka aja ya Bung, berarti emang bagi ilmu, terus bagi pengalaman, sama berarti kita orangnya tipenya yang suka bagi ilmu ya Bung. Jadi suka bagi pengalaman. Kayaknya ngerasa bahagia ya, karena yang bener. pintar tuh jadinya banyak ya. Bener. Jadi yang tahu tuh jadinya banyak. Nah kalau Bung sendiri nih, kalau memang yang aku kenal selain aktif, pekerja keras, Bung itu orang pemimpi. Iya Bung. Iya bener kan? Bener, dreamer. Pemimpi banget. Karena dulu itu dari sekolah itu udah kelihatan
kan sering ya kan kalau lu sendiri curhat kan sama aku Bung, aku tuh pokoknya yang aku Iya ingat tuh bener, salah bener, satunya ingat Bung, ingat, ya ingat. ingatnya aku tuh pingin Bener. ke Prancis, Bener. lu bilang kan aku Bener. pingin ke Menara Eiffel Bung, aku pingin di bawah Menara Eiffel santai gitu kan, inget kan? Bener. Sebagaimana sih mimpi itu sekarang? Bener. Iya ya Bung ya, kita Kan dulu sering iya cerita. bener. Dan itu di bawah pohon kayaknya Bung. Iya, di Bener. sekolah ya. Iya di sekolah, dekat masjid, Oke, di bawah pohon. oke. Bener. Iya ya, mimpi itu masih terjaga sampai sekarang. Alhamdulillah udah ada sih dapat kesempatan untuk itu karena kuliah juga jurusan ini kan Bung, jurusan bahasa Prancis. Jadi kalau untuk mimpi-mimpi sekarang udah makin, karena dulu gagalnya masuk kuliah, Oke. pengen masuk kuliah kemana. Jadi sekarang udah kayak Emang dulu lebih awalnya pengennya kuliah kemana? UI Bung. Oh iya, nggak keterima. Iya udah Frustasi. sebenarnya tuh Oke. frustasi UI mau enggak, ngambil Bung? jurusan apa waktu itu? HI. HI. Bener Bung, Oke. HI kemarin. Jalur pakai jalur Ada apa? 3 kemarin Bung. Jadi Oke. semua udah dilakui, Aha. ikuti, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN sama SIMAK UI. Jadi ketiga-tiganya nggak lolos. Jadi sejak itu punya planning itu nggak cuma satu, tapi karena kemarin itu emang bener-bener mimpinya pengennya masuk UI. Ternyata takdir itu kita terkadang beda nggak sih Bung dengan yang apa kita impikan, dan takdir itu ternyata bener-bener berbeda. Keinginannya Tuhan berbeda sekali dengan keinginannya kita. Dan jadi sejak saat itu jadi belajar sekarang udah harus ada plan A, plan B, plan C sampai plan Z. Jadi setelah ini jadi kayak mimpinya apa, terus nanti kalau nggak terwujud apa kayak gitu. Tapi tetap sih untuk mimpi pengen sekali sih. Sekarang lebih bener-bener pengen jadi orang yang bener-bener bahagia, tapi juga bermanfaat buat orang banyak. Oke, Sekarang itu ya. kayak gitu sih Bung. Berat deh kayaknya mimpinya. Bener. Ya, bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Wah. Bermimpi dan bermanfaat buat banyak orang. Oke. Nah, kalau Bung Fadli sendiri nih, kalau dulu kan saking banyaknya mimpi-mimpi yang dipunya, dari semua nulis juga gak sih catatan mimpi? Ih bener. Nulis kan Bener, ya, Bang, dulu iya, ingat gak ya? iya, Mungkin bener. juga ada teman-teman juga yang sama kayak kita, kalau misalnya punya mimpi itu ditulis ya di buku. Bener. Udah berapa mimpi sih yang udah terwujud? Bucket list. Udah berapa banyak? Kalau dari sekian kayaknya baru 10 deh Bung. 10 terwujud. ya, dari bucket list yang udah membuat ya. Tapi ya karena kita udah karena dari 10 itu hampir semuanya udah terwujud, tapi sekarang malah nambah lagi jadi kayak bucket listnya Bung. Kayaknya nambah itu karena Semakin seiring waktu, iya berjalan benar, waktu seiring gitu. waktu jadi kayak oh sekarang lebih realistisnya gimana sih, mimpinya ditambah lagi kayak gitu Bung. Jadi kayak mimpinya pengen lagi lebih banyak pergi keluar kayak gitu Bung. Jadi Emang pencapaian mimpi yang paling utama yang terbesar di hidup Bung Fadli sendiri apa? apa ya? Keluar negeri kemarin Bung. Luar negeri. Itu impian yang salah satu mimpi terbesar yang bisa dapat kesempatan buat keluar negeri tapi gratis kayak gitu Bung. Jadi Kemarin keliling kan, pergi ke luar negeri. ya alhamdulillah Bung dapat beberapa kesempatan untuk Oke. mengunjungi Itu beberapa. apa beasiswa waktu itu? Semacam ya dia semacam kayak beasiswa dari kampus dan juga dari sponsor kayak gitu Bung. Jadi dari panitia penyelenggara kayak gitu. Kemarin ke negara mana aja? Alhamdulillah ada beberapa negara, yaitu ini harus disebut banget ya Bung. Ya kan dicontoh Oh, iya, aja benar-benar. beberapa negara Iya. gitu. Salah satunya kemarin ke Hong Kong, Oke. terus ke Vietnam, ke Thailand, ke Cina kemarin pernah juga Bung. Terus ke Vietnam, terus ke Malaysia sama Singapura Bung. Tapi list ke Perancis lo belum terwujud. Kemarin sudah dapat kesempatan tapi Oke. karena corona jadi harus ditunda dulu Bung. Oke, ditunda ya. Wah. Alhamdulillah. Nah, Bung Fadli sendiri, aku juga udah lihat di akun media sosialmu itu sekarang lagi sibuk menggalakkan apa sih, tim kokop ya? Oh iya. Bener Bung. ya? Iya, Tim bener. kokop Iya. ya. Nah, karena aku juga bingung ini anak kok nggak ada habis-habisnya gitu ya buat Iya, Bung, ya. beraktivitas gitu. Apa nggak capek? Ya kan sekarang setelah tamat kuliah baru memang memfokuskan diri untuk menjadi seorang aktivis tim kokop atau gimana? Lingkungan ya Bung ya. Iya, aktivis Jadi- lingkungan yang menyuarakan tim Bener. kokop itu atau Bener, gimana? Bener. Jadi sebenarnya tuh
tertariknya udah masalah sosial itu lingkungan itu juga dari SD sebenarnya udah tertarik Bung. Tapi dapat kesempatannya untuk belajar lebih banyaknya itu waktu kuliah. Jadi kayak waktu itu kan di tahun 2017 itu waktu itu kegiatan KKN Bung. KKN-nya itu KKN kebangsaan. Jadi KKN kebangsaan itu kita misalkan dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mengirim 5 perwakilan delegasinya ke waktu tahun itu dapatnya kegiatan itu di Gorontalo. Nah, kita dapat sama beberapa tim itu kan secara nasional. Jadi aku sendiri dapat di desa Molamahu itu di Kabupaten Bone Bolango. Itu cerita awal kenapa sih aku tuh kayak bener-bener tertarik banget dengan lingkungan dan ngerasa masalah lingkungan tuh kayak masalah yang sekarang lagi urgent banget loh. Masalah yang bener-bener orang banyak harus bener-bener udah mulai peduli dan orang harus udah mulai bergerak untuk sama-sama untuk bergerak. Jadi kayak waktu itu kan pas kegiatan KKN di kebangsaan ini di Gorontalo itu aku sama teman-teman dari Aceh itu satu tim sama Aceh sama Sumatera Barat sama Palu sama Kalimantan dan dari Gorontalo itu sendiri kita tuh di desa itu tuh ngelihat sendiri Bung. Jadi kayak karena kita di daerah pesisir jadi kayak masyarakat di sana tuh buang sampah hasil rumah tangga mereka itu langsung ke pantai Bung, ke laut. Miris banget. Jadi kayak semacam kalau kita lihat pantainya itu indah tapi ternyata buang sampahnya itu ke lautnya langsung. Jadi kayak balik lagi ke sekitaran pantai mereka. Jadi aku ngerasa bahwa ini tuh masalah serius loh. Apalagi masyarakat di sana itu pekerjaan mereka sebagai nelayan Bung. Jadi ketika sampah itu dimakan konsumsi oleh kita tapi kita nggak sadar kalau ikan sendiri juga bisa jadi makan plastik yang kita buang kayak gitu Bung. Jadi itu sejak itu aku kayak mulai peduli untuk kayaknya aku juga harus ngambil peran kayak gitu dan udah saatnya juga bantu mengambil peran. Dan waktu itu juga waktu masalah yang kita kalau di Jambi itu masalah Sungai Batanghari Bung. Jadi kayak Sungai Batanghari itu juga kalau teman-teman di nasional pasti masih nganggapnya salah satu penyumbang sampah terbesar di lautan Indonesia itu adalah Jambi juga salah satunya karena itu dikenal di Bung, nasional isu itu. Iya, karena di Jambi itu kan kita daerah pesisir sungai. Masyarakatnya tinggalnya itu di sekitaran itu kan rumah panggung tuh dekat sungai dan itu di bantaran sungai dan langsung buang sampahnya ke sungai. Jadi ini yang mereka pikir bahwa Jambi itu juga salah satu. Walaupun itu tidak semua, masih ada oknum-oknum yang buang sampah sembarangan atau langsung buang ke sungai. Tapi berdasarkan data kemudian yang 2017 pas kegiatan itu aku balik ke Jambi Bung. Jadi aku ngelihat sendiri langsung juga kemudian belajar bagaimana sih data jumlah sampah sungai itu. Kemudian kita akhirnya ngambil data di pesisir sungai itu. Ternyata Sungai Batanghari ini ya. bantaran sungai. Jadi antara cuman jarak 30 km, coba bayangkan Bung. Tebak berapa kilo sih sampah yang bisa kita dapatkan? Waktu itu berapa kilo jarak yang diambil cuma sampel? 30 meter. 30 meter. Iya. Oke, berapa? Kira-kira berapa jumlah sampah yang kita dapat? Jenis plastik semuanya? Plastik, benar banget, plastik. Jadi jumlah plastiknya itu 100 kg Bung. 30 meter? Iya. Dan itu 100 kg dan sampah. itu coba tebak apa sampah yang dominan? Kira-kira Bung. Karena di pinggiran kan banyak warung-warung makan gitu kan ya. Berarti gelas-gelas plastik, itu terus juga salah satunya. pipet tuh. Iya, itu juga salah satunya. Dan yang paling banyak itu adalah kantong plastik. Jadi kayak kalau di bahasa Jambi kita kresek. Kantong asoy. Ya, kantong asoy kalau jadi, bahasa kita itu Jambi. Kalau di bahasa Jambi kan kantong asoy. Nah, itu yang paling dominan ada di sana. Makanya sama kalau kita itu juga pipet. Kalau di dalam bahasa Jambi pipet itu sedotan. Iya, sedotan. Nah, sedotan itu Bung kita juga berhasil dapat hampir 300 lebih sedotan. Itu terus kalau dibentangin kalau kita bentangi ya? Bung, kalau dipanjangi karena satu pipet itu, satu sedotan itu panjangnya 12 cm lebih. Kalau kita panjangi, kita bentang itu bahkan ngelebihi tingginya Tugu Pers atau Tugu Juang. Wow. Tugu Juang ya? Tugu Keris Ginjai. Tugu Keris. Kayak gitu sih Bung. Tadi itu 30 meter segitu ya. Oke, 30 meter. Makanya ada yang digalakkan sama Fadli sekarang itu aku tim
Nah, kokop benar. ya. Aku tim Tim kokop. kokop. Tim kokop itu berarti apa nih? Udah tahu ya, Bung? Minum kokop ya Oh iya, gitu benar, kan. benar, benar, bahasa benar. Indonesia kokop gak sih? Iya benar, kokop. Kokop itu bahasa Indonesianya kan di Teguk ya? KBBI ya? Teguk ya? Atau Iya kita nggak teguk? sih? Kayak gitu. Cek dong ke BBI. Nanti langsung dikomentarin Yuk, nih. kita cek ya, Bu. Iya, kokop ya. Iya deng, kokop itu Kokop. Teguk ya? tapi kokop itu palka atau rumah tempat muatan pada perahu kalau di KBBI. Iya. Tuh, kokop. Iya, itu. Teguk ya. Iya, Tim teguk ya. Langsung teguk kayaknya, Bu. Tim teguk. Meneguk. Tuh, kayaknya Mm-mm. perlu direvisi deh, bukan aku Iya. tim kokop. Tim kokop. Aku Jadi tim kalau teguk. istilahnya itu Oke. kalau di Jakarta itu mereka nyebutnya kokop, Bung. Jadi kayak minum itu langsung kokop. Kayak Oh, sih. gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kayaknya jadi semacam bahasa slangnya atau bahasa gaulnya anak-anak generasi hebat Iya, sekarang benar, ya. benar. Oh, jadi kokop itu langsung teguk, Teguk. sih pada intinya Jadi ya. tanpa bahasa sedotan. Jadi Indonesianya tanpa ya. sedotan. Jadi kita pakainya langsung kan kalau kebanyakan kan kayak minum air putih aja kita teman-teman yang cewek kebanyakan juga masih pakai lipstick. Maksudnya pakai sedotan kan, Bung. Iya, Jadi kayak sedotan. es teh juga Mm-mm. masih pakai sedotan padahal kita masih bisa minumnya pakai kokop menikmatinya. Jadi kayak langsung minum aja. Oke, kayak kopi yang ada di depan kita bener. bisa kita nikmati juga. Bener. Oke. Nah, kayak gini nih misalkan. Kayak gini ya. Kan, Oke, langsung kita contohin ya. ya, gini kan tim Oke. kokop namanya. Berarti kita sama-sama tim kokop ya, Bung? Tim kokop ya. Oke. Kamu tim sedotan atau tim kokop Aku gitu tim kan? kokop dong, Oh, ya bener. aku juga tim kokop berarti Bener. ya. Jadi kita tim Kita kokop. sama-sama tim Berarti mulai hari ini kita Deklarasikan. mendeklarasikan kalau diri kita adalah tim tim kokop. kokop. Tim kokop minumnya Oke. kopi paman. Gimana rasa kopinya? Sangat luar biasa sih ya. Oke. Juara kopi Juara kopi paman ya. Memang paling mantap. Kita lanjut lagi di obrolan kita, Bung Fadli. Kalau misalnya tadi Bung Fadli sendiri sudah melakukan penelitian ininya ya, 30 meter ya di bantaran Sungai Batanghari. Itu tahun berapa sih kira-kira tadi? Itu awalnya tahun 2017, Bung. 2017. Jadi, oh ya, lupa ya cerita. Kenapa sih terus balik lagi ke Jambi kayak Oke. gitu kan. Jadi setelah ikut KKN itu dapat kesempatan untuk seleksi. Itu kita namanya Indonesian Youth Marine Debris Summit. Jadi pertemuan 34 provinsi anak muda yang membahas masalah sampah laut Indonesia. Jadi kita membahas sampah. Ketika itu saya ikut seleksi, Bung. Jadi alhamdulillah akhirnya berhasil juga mewakili Jambi sebagai delegasi untuk pertemuan ini. Oke. Akhirnya Itu lokasi pertemuan di mana waktu? Di Jakarta, Bung. Oke. Jadi itu bersama dengan waktu itu kita penyelenggaranya adalah Diver Clean Action. Jadi itu adalah suatu yayasan gerakan anak muda juga yang fokusnya juga masalah sampah laut tapi di bawah laut. Jadi dengan menyelam sambil mengambil sampah laut yang ada di lautan itu sendiri. Nah, ketika itu juga beberapa instansi yang mengadakan pertemuan ini dan sebagainya. Salah satunya Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia, kemudian juga ada beberapa kementerian yang terlibat, yang terkait. Kemudian perusahaan, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga pemerintah dari luar negeri. Salah satunya adalah pemerintah Amerika. Kemudian setelah itu kita pertemuan itu kan aku mewakili Jambi harus balik lagi ke Jambi, Bung. Oke. Jadi selama 5 hari itu harus balik lagi ke Jambi buat project sosial. Dan akhirnya itulah dari tadi komunitas Signet Action ini suatu gerakan yang aku inisiasi untuk balik lagi ke Jambi dan aku jalankan sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Benar. Oke, jadi itulah dia tadi Sejarahnya kenapa sih ada sejarahnya ada ya tadi. gerakan tim kokop itu juga salah Oke. satunya. Gerakan tim kokop itu kegiatan yang kalian lakuin ya. Iya, salah satunya. Terakhir Jadi- kemarin aksi yang kalian lakuin itu di kantor Gubernur Jambi ya? Iya, jadi itu adalah campaign. Mm-mm. Jadi campaign semacam kampanyenya kita dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi setelah itu kita mengadakan campaign ke daerah itu di sekitaran kantor gubernur itu di CFD Car Free Day-nya kan pagi-pagi, kemudian kita kampanyekan bagaimana masyarakat di sana juga udah mulai peduli nih terhadap masalah sampah sungai, terutama masalah sampah laut kita dan terutama terhadap masalah sampah plastik. Jadi di sana seru sih, Bung. Kalau kemarin tahu ya kenapa nggak ngundang Bung Mutia ya waktu itu? Oh, next time ya. Benar. Tapi Bung tadi bilang biar semua masyarakat tuh tahu permasalahan sampah. Seberapa
masalahnya nih sampah itu sendiri nih Bung, sampai memang untuk menyadarkan orang nih jangan buang sampah di tempatnya itu, kayaknya semboyan itu udah nggak berlaku ya Bung. Bener, ya sekarang Bung. ya. Bener banget. Tuh Bener apa banget. sih emang masalah-masalah yang udah muncul nih? Sebenarnya orang tuh udah ngerasa ini ya, cuman untuk bertindak tidak membuang sampah sembarangan Iya. itu kayak berat deh tangannya Bener. Bung. Bener banget Bung. Jadi sekarang itu malahan Bung, kayak slogan untuk buanglah sampah pada tempatnya itu Iya. udah nggak cukup lagi Bung. Oke. Sekarang udah saatnya itu gimana caranya ngurangi sampah. Jadi sekarang bener-bener udah nggak bisa lagi kita Nggak bilang, mempan pakai slogan ya. sudah nggak bisa lagi malah Bung. Oke. Maksudnya slogan buanglah sampah pada tempatnya udah nggak cukup Bung, karena masalah sampah laut yang sekarang kita hadapi saat ini itu benar-benar udah di levelnya darurat sebenarnya Bung, karena kita sebagai peringkat kedua negara terbesar pembuang sampah laut di dunia, di lautan kita itu paling banyak peringkat kedua setelah China, kemudian ketiga itu Philippines, dan kita di peringkat kedua. Dan ini menjadi salah satu hal yang kenapa Dan masalah itu jadi sampah, sampah plastik. iya, dan itu masalah sampah plastik. Dan ini menjadi satu fokus yang benar-benar kita harus selesaikan dan menjadi fokus utama kita. Di satu sisi juga permasalahan sampah laut ini mengakibatkan yang namanya tadi tuh global warming, pemanasan global, kemudian juga efek rumah kaca. Karena makanya itu tadi aku bilang kalau misalkan buanglah sampah pada tempatnya itu udah nggak cukup lagi Bung sekarang Bung. Jadi yang sekarang itu benar-benar harus kita lakukan itu adalah kita udah ngurangi penggunaan sampah, produksi sampah itu di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita udah kurangi sehingga efek rumah kaca itu berkurang Bung. Karena kalau kita buang sampah, kita udah buang sampah nih, kita tetap buang sampah pada tempatnya. Kemudian akhirnya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian itu kalau udah numpuk, sampah itu kan mengeluarkan gas metana Bung. Gas metana itu mengakibatkan yaitu tadi efek rumah kaca salah satunya. Dan ini menjadi salah satu hal yang kenapa buanglah sampah pada tempatnya udah nggak cukup sekarang Bung. Oke. Dan sekarang kita udah bener-bener dua hal PR besar kita adalah kita bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah membuang sampah pada tempatnya, tapi yang paling besar adalah bagaimana masyarakat itu udah ngurangi produksi sampah, terutama jenis sampah plastik itu sendiri Bung. Berarti ke pemakainya ya. Iya, sekarang untuk sudah mengurangi saatnya pemakaian gitu, sampah. Makanya ada kebijakan-kebijakan sekarang yang tidak menggunakan kantong plastik. Bener banget. Tapi itu menjadi sebuah solusi yang jitu untuk mengurangi sampah nggak sih kalau menurut Bung Fadli sendiri? Kalau menurut komunitas kita itu salah satu Bung, menjadi salah satu solusinya. Tapi kebijakannya ada sekarang ya. Pokoknya di semua pusat perbelanjaan tidak menyediakan lagi kantong plastik. Bener. Tapi di warung-warung kecil, di semua kan kita tidak bisa. Ya, bener. Itu gimana? Itu jadi kalau kita yakin bahwa kita tuh nggak bisa langsung mengubah suatu hal itu 100% langsung saat itu juga. Tapi kita butuh waktu. Dan kami percaya bahwa ketika pemerintah menerapkan ini di retail belanja yang besar dulu, seperti minimarket, swalayan, itu juga bertahap. Jadi kenapa pemerintah tidak mau langsung ke pasar tradisional juga, salah satunya kalau kita melihatnya untuk menjaga kesiapan masyarakat, untuk mempersiapkan masyarakat itu untuk terbiasa. Jadi setidaknya pemerintah tidak langsung melakukan gerakan itu langsung membuat masyarakat kaget. Tapi kami yakin bahwa akan berlanjut ke depannya, ini akan berlanjut ke pasar tradisional juga. Karena kita lihat bahwa ketika sampah itu kebijakan ini udah berlaku di masyarakat, di retail terbesar di masyarakat kita, tentu hal itu udah banyak banget Bung yang mempengaruhi. Kayak misalkan nih, kita ngerasa sendiri nggak sih Bung kalau di rumah udah mulai nggak sih sampah plastik kita berkurang? Karena ada kebijakan itu, walaupun sempat di awal kan kemarin pro kontra juga kan pengurangan. Tapi rasanya nih ya, aku selaku konsumen ya, ketika mau belanja misalnya kan, Terus pada akhirnya kenapa sih pemerintah itu ketika menerapkan kebijakan itu sendiri, kenapa
di retail besar itu tidak memberikan secara gratis dulu mungkin pertamanya sehingga untuk bisa menjadi member terus dikasih gratis ini kantong. Tapi kalau misalnya ketika berkunjung lagi ini nggak dibawa ya baru beli. Ini kan kemarin jatuhnya langsung beli masyarakat. Jadi kan nambah deh pengeluarannya. Kalau kemarin itu kalau kita lihat Bung sudah ada sebenarnya pemerintah punya program yang bagi-bagi goodie bag itu Bung, tas belanja kain. Tapi emang itu kebanyakan kita tuh masih lupa karena emang belum terbiasa kan Bung. Tapi kita masih ada bersyukurnya juga sih Bung, karena kalau di minimarket juga ada nggak sih yang menyediakan kardus. Jadi kayak semacam kalau kita belanja setelah kita lupa kita bisa pakai kardus. Dan itu salah satu yang sebenarnya langkah yang juga ramah lingkungan menurut kami Bung, kardus. Karena ya itu tadi kebiasaan masyarakat kita yang masih lupa, tapi kita masih ada solusinya sebenarnya Bung. Tadi kalau untuk proses peleburan sampah itu sendiri kan lebih sulit terurai ya daripada bahan-bahan yang lain. Kenapa ini? Kenapa? Karena di dalam plastik itu kan ada jenis ini ya Bung ya. Maksudnya itu adalah jenis sampah residu. Jadi sampah residu itu sampah yang sudah bisa tidak bernilai untuk didaur ulang. Tapi sebenarnya bisa Bung. Jadi kayak kemasan plastik, kantong plastik itu bisa dilembur, tapi emang alatnya mahal Bung. Jadi Indonesia ada. Sekarang pemerintah kita udah ada Bung. Jadi kota sudah ada kerjasama dari Jerman ya kalau nggak salah. Itu pemerintah Jerman udah membiayai untuk mesin pelembur plastik itu sendiri. Tapi itu ada di TPA kita, tempat pembuangan sampah kita yang di daerah Kota Baru ya Bung. Oke. Sudah ada. Jadi udah proses kerjanya dilebur plastiknya. Plastiknya dilebur, kemudian nanti jadi kayak palet-palet gitu Bung. Jadi kayak biji-biji plastik. Jadi itu nanti fungsinya juga bisa dilemburkan lagi jadi barang-barang yang bisa kita pakai lagi, misalkan perabot rumah tangga dan sebagainya. Oke. Kayak gitu sih Bung. Kalau Bung Fadli sendiri untuk menjadi aktivis lingkungan, berat gak sih sampai dengan sekarang ngejalannya? Berat banget. Berat banget. Tapi itu udah jadi kayak ngajari kita ini Bung, ngajari kayak bentuk diri kita jadi kayak lebih dewasa. Kalau aku sendiri kayak ngerasa gitu Bung. Jadi walaupun kayak kesal kayak kalau kita ngomong nih pasti orang juga di sekitar kita ngomong untuk apa sih masalah sampah ini dibahas kayak gini gitu kan. Masih banyak sih kayak terus hal kita yang kayak memang jadi panutan gitu kan pasti dicek detail nih ini ada bawa plastik di badan kita atau apa gitu kan. Kalau aku sendiri Bung sudah mulai benar-benar kayak di sekitar aku juga kayak kalau aku bawa aku kan kemana-mana bawa tumbler juga kan Bung, botol minum. Terus kayak udah bener-bener ngurangi nih Bung, kalau bener-bener pakai sedotan udah nggak lagi Bung, karena udah berapa tahun ini udah bener nggak. Jadi kalau sekali-sekali misalkan nih beli es tebu tiba-tiba dikasih kayak sedotan, aku tuh kayak ngerasa berdosa banget Bung, kayak gitu udah sekarang ngerasanya. Jadi kalau misalnya Bung Fadli sendiri beli es tebu terus nggak usah pakai sedotan. Nggak usah pakai sedotan. Jadi Bang nggak usah pakai sedotan ya kayak gitu. Atau ke kafe atau kemana juga kayak gitu Bung. Jadi udah nggak pakai sedotan. Bahkan kalau misalkan dikasih sedotan kayak ada tisu aku lap lagi, aku balikin lagi Bung. Jadi aku lap terus aku balikin lagi kayak gitu. Karena itu kan belum kupakai kan. Jadi masih bisa kayak gitu. Jadi bener-bener kayak aku tuh udah kayak bener-bener ngelatih walaupun itu capek, tapi aku udah bisa, setidaknya aku udah bisa belajar untuk diri aku sendiri. Walaupun hal ini tuh benar-benar melelahkan, dengar-dengar nyinyiran orang-orang. Nyinyiran netizen yang paling banyak itu apa? Netizen Indonesia itu kayak kalau kita di sekitar terutama kayak ngomong apa ya Bung? Kalau ada Fadli pasti sedotan nggak boleh ini gitu, kayak gitu. Bikin ribet kayak gitu, ribet kan ini. Kan mulut kita kan masih sempurna. Kayak ngomongnya kayak gitu Bung. Jadi kalau ngomong sama teman tuh kayak ngomong aja kayak gini kan. Kalian tuh mulut kalian tuh kan masih sempurna kan, masih sehat kan, bisa langsung diminum kayak gitu, tim kokop aja kayak gitu, ngapain pakai sedotan gitu. Iya, manfaatin ya anugerah mulut yang dikasih sama Tuhan ya. Bener kayak gitu. Jadi kayak kayak gitu. Atau kalau enggak capeknya juga kalau aku misalkan nih udah ngasih tahu kurangi dong teman-teman pakai plastiknya, tapi dikasih kayak gini ya udah balikin pas tapi kayak masih ngeyel kayak gitu loh. Tapi itu sih hal yang menariknya. Jadi kayak aku udah kayak gimana sih caranya buat teman-teman itu mulai sadar kayak gitu. Tapi dengan cara yang akunya nggak berhenti Bung, ngingati kayak gitu aja. Oke, walaupun berat ya tadi ya. Tapi memang punya ini sendiri nggak sih, seiring dengan dari diri sendiri merubah, ngajak teman-teman juga, pernah ada pengalaman yang menarik tersendiri nggak sih? Terkait dengan menjadi aktivis lingkungan itu?
Banyak ya, Bung. Apalagi waktu sampling sampah di sampling sampah di rumah tangga di daerah seberang. Itu tuh lucu, Bung. Apa tuh? Seru. Jadi Itu kita sampling sampah ini dalam kegiatan iya, program dari komunitas kita, Oke. Sigi Youth Action ini kita punya program. Jadi 4 program utama kita itu. Yang pertama edukasi. Terus kemudian kita ada clean up atau aksi bersih. Jadi kita ngambil sampah di daerah pesisir. Terus kita yang ketiga, kita ada riset. Jadi kita setelah kita aksi bersih, kita lakukan riset, Bung. Jadi kita nggak cuma ngambil sampah, tapi kita juga data. Kita audit berapa sih jenis jumlah sampahnya, kemudian apa aja sampah yang kita ambil dan sebagainya. Itu sih yang jadi kita lakukan yang di tahap ketiga. Setelah tahap ketiga, kita ada kegiatan yang namanya kegiatan workshop atau pengembangan masyarakat. Jadi kegiatannya salah satu workshopnya adalah daur ulang sampah, kemudian kegiatan upcycling atau penggunaan atau penggunaan dan pembentukan barang sampah itu menjadi barang yang berguna atau kita dapat guna kembali. Jadi kegiatan kita itu setelah kita pas waktu itu di seberang itu menarik banget, Bung. Apa tuh? Jadi masyarakat di sana kan kebanyakan itu kan, Bung, masih ada ya sebagian yang buang sampah itu ke bawah rumah. Jadi seberang itu nama daerah ya, itu daerah di Jambi, Kota Seberang. Kota Jambi ya, seberang Kota Jambi. Jadi kalau di Jambi bisa lewatin jembatan Gentala Aras. Kita promosi dikit, Bung. Untuk jadi, jalan ke sana atau bisa naik ketek atau perahu kecil. Perahu kecil itu Sungai Batanghari dulu ketek ya namanya ya. Sampai sekarang sih ketek berapa sih naik ketek sekarang? Masih kayaknya 4.000 3.000. 4.000 ya sekali nyebrang ya. Oke, itu sekali nyebrang atau bisa kalau mau muter jalur daratnya juga lewat jembatan Aur Duri 1 tapi agak jauh. Ya, tapi agak jauh. Oke, boleh. Tadi sampai mana nih? Jadi pas abis itu ke masyarakat kan, Bung, ke seberang itu kita tuh menariknya, Bung, kita sampling sampah kan membutuhkan 22 rumah warga. Jadi kayak kita juk-juk datang, terus Bu, kita mau ada kayak kita tuh cara masuk ke masyarakatnya itu, Bu, yang sekarang jadi kayak belajar menariknya gimana caranya kita tuh bisa masuk ke masyarakat tapi kita dengan menggunakan ya adatnya mereka. Gimana adatnya ini maksudnya bagaimana sopan santunnya sebagai anak datang ke rumah orang tua kayak gitu. Jadi kayak di ujuk-ujuk datang ke rumahnya, ketok pintu, Bu, kita mau ini, Bu, maaf banget, Bu, mau menyusahi Ibu nih selama 8 hari ini. Kenapa kayak gitu kan? Ibu tuh kayak kaget gitu. Kenapa kok menyusahi, mau tinggal di sini apa kayak gitu. Ngapo nih gitu dah ya. Terus akhirnya ibu-ibu tuh kayak itu kan, jadi kayak mau ngapain kalian 8 hari, mau ngapain, mau tinggal di sini apa gitu kan. Jadi kayak enggak, Bu, kita tuh mau ngambil sampah. Hah? Ngapain ngambil sampah, kata ibu tuh kan kayak. Jadi ibu-ibu tuh juga kaget, ngapain ngambil sampah kayak gitu. Kalian enggak ada yang lain, janganlah, ibu enggak enak, ibu malu kayak gitu kan, dengan enggak enak, ibu kasihan kalian megang sampah. Dalam hati padahal senang, alhamdulillah gitu kan. Udah payah ketong sampah. Dan itu selama 8 hari, Bung. Jadi kita ke rumah mereka, ke rumah 22 sampel, kita ngambil sampahnya, kita hitung jumlah sampahnya. Terus menariknya juga, Bung, setelah kita berhubungan dengan masyarakat itu, kita belajar berinteraksi dengan masyarakat, kita juga belajar main jual-jualan, Bung. Jadi kayak di sampling itu kita kayak jual-jualan. Jadi kayak nanti misalkan kita nyebut merek apa, misalkan mie instan apa, terus nanti sebut deterjen apa, kita kayak jualan, Bung. Jadi misalkan kita kan nge-sampling itu, Bung, satu-satu beneran kita hitung, Bung. Jadi misalkan sampah mie instan itu berapa jumlahnya kita sebut, Bung. Mereknya apa, terus jumlahnya berapa, kita sebut, Bung. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak main-mainan jual-jualan, Bung. Nanti baru didata berapa. Iya, kayak gitu. Jadi tapi itu berakhirnya ke bank sampah ya? Setelah itu kita pilah. Setelah kita sampling ini kita pilah, Bung, mana yang bisa kita jadi pupuk kompos, seperti sampah rumah tangga, sisa makanan dan sebagainya. Kemudian yang kita bisa kasih ke pemulung atau pengumpul sampah, atau apa ya kalau dalam bahasanya juga sekarang itu bank sampah. Jadi kita yang kayak misalkan botol mineral, gelas mineral dan sebagainya, plastik-plastik yang bisa bernilai jual itu kita kasih ke pengumpul. Kayak gitu, Bung. Berarti dari semua sampah-sampah yang Bung Fadli dan teman-teman dari Siginjai Youth Action dapetin itu udah ada penampungnya ya? Bener. Ke bank sampah. Kan bank sampah juga udah banyak sekarang. Bener. Jadi kita kasih ke masyarakat yang di sekitar di sana, Bung. Di seberang juga ada pengumpul dan sebagainya. Terus
Ya, satu lagi Bung yang menarik itu adalah sampah Pampers Bung. Oke, wow menarik ya. Pampers sama pembalut Bung. Katanya Pampers, pembalut itu kan tidak bisa kalau dibakar juga tidak mau terbakar. Itu tadi ya, Bung, jenis ya? sampahnya itu juga salah satu sampah residu. Jadi lucu Bung. Dan salah satu yang kita temui sampah apa Bung? Apa tuh? Alat kontrasepsi. Oh my god. Siapa? Dan itu banyak ya? Iya. Oke. Dan itu juga kita temui, maksudnya di daerah pesisir juga kayak gitu Bung. Dibuang orang sembarangan. Dan di taman. Oke, kalian juga sampai nyari-nyari gitu ngumpulin? Iya, kayaknya kegiatan kita juga ada sering pernah kalau kerja sama teman-teman penggiat lingkungan lainnya. Itu kita ke lingkungan Bung, ke taman nggak usah sebut merek ya Bung, nanti enggak sih. Tapi emang itu tamannya nggak apa-apa sih, sekarang udah bersih banget. Taman itu, apa tuh? Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek ya. Ya, di sana sih kita sering menemukan data-data aneh. Jadi kita nyebutnya data-data aneh Bung. Data-data aneh yang memang bahaya ya, orang sambil wisata ada aja yang dilakuin ya. Bener banget. Oke, Bung, ada hal menarik juga. Apa itu Bung? Kan sampah ditukar dengan belajar bahasa Prancis. Bener kan? Berbahasa Bung. Berbahasa dengan belajar berbahasa Prancis. Berbahasa itu singkatannya adalah barter sampah dengan belajar bahasa. Oh, nama kegiatannya berbahasa, barter sampah dengan belajar bahasa. Dengan belajar bahasa. Ya, Prancis. Kok bisa sih kepikiran ke situ, kuliah ngambil jurusan bahasa Prancis, sekarang sibuknya malah ngurusin masalah sampah dan buat lagi kegiatan tentang berbahasa, belajar barter sampah dengan bahasa Prancis. Kenapa nih terpikir ke situ? Bener banget. Jadi senang aja sih Bung sekarang tuh kayak kegiatan edukasi sama kegiatan yang sekarang suka kegiatan yang di bidangnya concernnya udah di lingkungan sama pendidikan sekarang Bung. Jadi senang banget sih dengan isu dua ini. Jadi kenapa ngambil, jadi kayak pengennya kan kemarin kan alhamdulillah Bung dapat kesempatan kuliah itu kan dengan beasiswa. Jadi kayak balik lagi tuh ngerasa kayak kenapa sih harus balik lagi ke Jambi. Jadi kayak ya harus ngabdi karena kemarin kuliah juga salah satunya saat ini harus ngabdi dulu, berbagi ilmu. Karena dulu juga kuliahnya kan gratis, dapat beasiswa. Jadi harus benar-benar dikasih ke Jambi. Terutama ke teman-teman yang mau belajar bahasa Perancis. Jadi kenapa sih milih bahasa Perancis? Karena salah satunya juga di Jambi kan masih jarang banget Bung les atau tempat privat ataupun bahkan di sekolah. Tapi kalau privat mahal banget ya? Mahal banget Bung. Berapa sih? Bener. Jutaan? Bisa Bung. Karena biasanya di tempat kursus-kursus itu ya mahal jutaan ya Bung untuk ikut kursus itu. Maksudnya itu terbilang tidak murah kan Bung. Terus teman-teman di program itu tuh menariknya cuman belajar bahasa Perancis, tapi juga bisa ngasih impactnya, ngasih dampaknya itu ke bidang lingkungan dengan kita membayarnya dengan menggunakan sampah. Jadi sampah plastik itu setelah kita diadakan kelas itu Bung, selesai kelas kita tuh buat eco brick namanya Bung. Jadi sampah-sampah tadi yang dibawa teman-teman itu kan berupa sampah saset, kemudian botol plastik, terus kita jadi eco brick Bung. Mungkin teman-teman tahu tuh apa eco brick. Eco brick jadi, apa sih? Itu kayak eco brick tuh batu bata dari plastik. Jadi bata plastik itu kemasan kan botol tuh Bung. Terus nanti diisi dengan sampah-sampah saset, misalkan kayak bisa juga kresek dan sebagainya. Kita bisa masukkan tekan ke dalam botol itu. Jadi kayak semacam dia bata tapi isinya kresek kresek jadi tempat ngumpulinnya itu ya. Dan itu fungsinya juga bisa jadi meja Bung. Bisa jadi meja, kemudian juga bisa jadi tembok rumah. Bahkan ada yang udah buat. Oh iya, kayaknya pernah deh aku lihat hasil kerajinan karya mahasiswa waktu itu. Iya. Bener, jadi dia bisa jadi kayak meja, bisa jadi alat kursi tempat duduk terus ditambahin sofa bener. Kan ya, tapi dudukannya dari itu botol, mungkin botol yang kosong terus diisi sama sampah-sampah plastik ya kan. Kayak kalau kayak gini mah tumbler gini ini untuk jadi tim kokop dibawa kemana-mana nggak bisa ya. Oke, Bung Fadli sendiri kalau untuk kita mau berbahasa tadi, belajar bahasa Perancis tadi ditukar dengan barter sampah, ada syarat minimal nggak sih? Nggak ada sih sebenarnya syarat, bahkan nggak ada syarat usia dan syarat apapun. Jadi yang intinya teman-teman mau belajar bahasa Perancis ya udah ayo gabung kayak gitu sama yaitu tadi bayarnya cukup dengan sampah plastik. Tapi kemarin lagi corona jadi off 1 tahun ini Bung.
Oke, tapi gitu. Tapi bisa juga teman-teman bisa lihat pantengin aja akun IG kita @siginjayyoutaction. @siginjayyoutaction. Wah, Bung Fadli, thank you banget. Udah selesai waktunya. Udah bincang-bincang kita nggak kerasa ya. Kru juga udah pegel kayaknya tuh ya nungguin kapan ini selesai ya. Oke, next time semoga kita bisa ngobrol-ngobrol hal banyak lagi. Bener banget. Terkait kayaknya harus masalah apapun ya. Nanti kita cari isu-isu yang menarik lagi. Bener. Dan mudah-mudahan deh sukses buat si Ginjay Youth Action-nya. Oke. Dan ini ada persembahan dari Kopi Paman, ada paper bag buat narasumber kita. Waduh, buat bintang tamu kita ini. Ya. Baik, kita ambil dulu. Ya. Jadi Bung Fadli karena aktif bergerak kemana-mana gitu ya. Bener. Jadi kita kasih sebuah kopi persembahan dari Kopi Paman. Thank you. Ini untuk menemani, kalau Bung suka begadang? Nggak suka, tapi kadang-kadang juga suka ngopi, Bung. Suka ngopi ya? Oke, nih. Ini dia, Bung. Oke, makasih. Selamat mencicipi Kopi Paman yang paling mantap. Thank you, Kopi Paman. Oke, Bung Fadli, tentunya thank you banget udah hadir di podcast Berbincang Tentang Realita. Dan semoga yang udah diungkapin ini bisa menjadi inspiratif tersendiri buat penonton. Sehat selalu. Sama, makasih juga buat Bung Mutia udah ngundang podcastnya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan. Amin. Jaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Serta menghindari kerumunan. Dan juga next time mudah-mudahan mimpi-mimpi yang udah kita buat di bucket list banyak lagi yang tercapai ke depannya. Amin. Bung Mutia juga pokoknya sukses buat kita semua. Amin. Sehat-sehat terus. Dan apa yang Bung? Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Harus. Mitra kasih Bung Fadli. Mitra kasih juga buat Mutia. seluruh penonton. Bye.